Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bekasi, mohon diperhatikan bahwa Bapak akan menyampaikan sesuatu hal mengenai hasil daripada penilaian akhir semester ya. Penilaian akhir semester 1. Di sini setelah Bapak mengoreksi, ada beberapa anak yang memang harus melakukan ulangan kembali atau remedial. Kenapa demikian? Karena pembelajaran yang dituju atau sebuah instrumen atau dikatakan indikator yang akan dicapai ternyata banyak yang tidak dicapai. Hal ini mungkin dikarenakan bahwa kondisi kita adalah dalam keadaan darurat, yaitu karena ada penyakit daripada COVID-19, sehingga anak-anak mungkin kurang begitu memahami dan kurang begitu fokus di dalam belajar. Nah, oleh karena itu, untuk menambah sebuah nilai, Bapak sampaikan sebuah video, ini tolong ditonton sampai habis ya. Kalian menonton sampai habis. Setelah menonton, kalian nanti akan menulis dari 10 hal penting. Menulis dari 10 hal penting sesuai dengan indikator yang tidak dicapai. Jadi ini indikator-indikator ini yang tidak tercapai oleh anak-anak, sehingga anak-anak di sini perlu mendengarkan, melihat video ini, dan kemudian mencatat 5 hal penting dari video yang saya sampaikan. Yang pertama, pembelajaran kita mengenai teks hasil percobaan ya. Kita memahami bahwa yang namanya teks percobaan itu merupakan sebuah teks yang berisi tentang paparan yang memuat suatu tujuan dan kemudian ada suatu hasil. Hasil daripada percobaan disebut sebagai hasil percobaan tersebut. Nah, di dalam percobaan itu kita memerlukan sebuah proses, sebuah langkah, sebuah tujuan, dan yang terakhir adalah sebuah hasil. Sehingga dalam suatu hasil ini nanti anak-anak akan bisa memahami. Seperti apakah contoh daripada hasil percobaan itu, yaitu apabila kita sudah melaksanakan suatu penelitian. Sebagai contoh, saya mengambil sebuah penelitian. Kita akan melihat sebuah pelangi. Bagaimana terjadinya pelangi? Itu anak-anak perlu menyiapkan bahan-bahan, diantaranya adalah baskom yang berisi air, kemudian ada karton putih, kemudian kita memberikan cahaya, kemudian ada cermin, kita masukkan ke dalam air, dan kita membawa sebuah senter ya. Itu nanti disorotkan, dibiaskan atau dipantulkan terhadap air yang ada. Maka nanti akan ada pembiasan melalui cermin itu, yaitu pembiasan cahaya yang berwarna kurang lebih ada 7 ya, pokoknya warna pelangi ada 7. Dari hal itu bisa dikatakan itu merupakan hasil percobaan daripada penelitian yang kita lakukan. Itu hanya merupakan contoh. Jadi intinya bahwa percobaan itu adalah merupakan sebuah proses yang punya tujuan dan ada hasil daripada percobaan tersebut. Ya, itu diantaranya. Kemudian struktur di dalam teks kebahasaan tersebut adalah menggunakan kata-kata seperti kata gabung atau yang disebut dengan konjungsi. Kata gabung atau konjungsi
bila mana atau bila perlu bahwa konjungsi tersebut adalah konjungsi yang sesuai dengan waktu, yaitu dengan konjungsi temporer, ya. Di antaranya itu dari tujuan pembelajaran yang pertama dari bab 1, bahwa ada indikator yang belum dicapai mengenai hasil percobaan tersebut, ya. Yang kedua, bahwa kita akan menyajikan sebuah teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif di sini saya melihat ada sebuah indikator yang belum dicapai oleh anak-anak, yaitu mengenai kata persuasif. Sehingga anak-anak belum bisa atau belum mampu membedakan mana yang merupakan pidato persuasif dan mana yang merupakan pidato biasa. Kata persuasif artinya adalah membujuk, merayu, atau menarik minat. Sebagai contoh, kalau kita sedang melaksanakan pidato mengenai suatu produk, atau mungkin Pak Ustadz sedang ceramah di dalam mimbar, maka beliau akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya mempengaruhi daripada para pendengar atau audiennya. Jadi arti persuasif bahwa di sini sebuah pidato yang bisa mempengaruhi orang lain ikut tertarik di dalam suatu hal. Nah, di sini kemarin saya lihat anak-anak ini belum bisa membedakan mana yang persuasif dan mana yang bukan persuasif. Itu intinya. Sekali lagi, untuk pidato persuasif yaitu sebuah pidato yang akan mempengaruhi, membujuk, atau merayu pemikiran orang lain untuk ikut serta di dalam apa yang akan disampaikan oleh pembawa pidato atau seorang orator tersebut. Untuk selanjutnya ada menelaah pidato persuasif, ya. Itu yang bagian keterampilannya. Ini juga masih kurang. Jadi di dalam pidato persuasif itu menggunakan ciri-ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif, yaitu menggunakan bahasa kalimat aktif, kalimat tugas, kalimat yaitu kosakata emotif, kemudian kosakata bidang ilmu, kemudian sinonim, dan kata abstrak. Nah, di sini memang belum dijelaskan satu persatu di dalam pembelajaran, ya. Maka saya akan mencoba untuk menyampaikan penjelasannya bahwa kalimat aktif itu kalimat yang rata-rata menggunakan kata kerjanya berawalan ber, dan berawalan me. Jadi kalau ada kata kerja yang disebut dengan kalimat aktif, kata kerja berawalan me dan awalan ber, itu disebut namanya kalimat aktif. Kenapa demikian? Bahwa kalimat aktif itu adalah subjeknya melakukan pekerjaan terhadap objek. Itu yang pertama. Jadi pengertian daripada kalimat aktif adalah kalimat yang predikat, yang subjeknya melakukan perbuatan terhadap objek. Sebagai contoh begini. Ani memukul kucing. Nah, ya. Jadi Ani sebagai subjek, memukulnya itu sebagai kalimat kata kerja aktif, ya. Kemudian yang kena tindakan adalah kucing. Jadi Ani memukul kucing, berarti yang kena tindakan adalah kucing sebagai objek. Kemudian ada kata tugas. Kata tugas itu artinya kata yang bisa menegaskan sebuah pemberian, ya. Kata tugas, menugaskan. Jadi maksudnya begini. Di dalam kata tugas ini, setiap kalimat tanpa diketahui dengan kata tugas, tanpa diikuti, maka orang akan bingung menafsirkannya. Yang selanjutnya, kosakata emotif. Emotif itu artinya dari kata emosi. Emosi itu pengertian dari katanya bukan marah-marah, tetapi pengertian emotif adalah yang bisa membangunkan semangat, membangunkan minat orang. Sebagai contoh, kata-kata ayo, mari, segeralah, ambil bagian. Nah, itu merupakan kata-kata emotif. Jadi dari kata-kata emosi, ya. Memiliki paham emotif
artinya membangkitkan atau membangunkan minat orang yang dulunya tidak mau menjadi mau. Itu merupakan bagian dari ciri kebahasaan di dalam teks pidato persuasif. Ada lagi kosakata bidang ilmu. Kosakata bidang ilmu itu yang berhubungan dengan teknologi. Ya. Kata teknologi misalkan kata-kata elektronik. Kemudian kata-kata gadget. Nah, itu merupakan kata-kata dari bidang ilmu, ya. Selanjutnya menyusul dengan kata sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Jadi ada sebuah kata, satu kata tetapi memiliki arti yang banyak. Sebagai contoh, kalau kita ambil kata manusia, sinonimnya adalah orang. Sinonim yang kedua adalah insan, ya. Jadi insan, manusia, orang itu adalah merupakan satu bentuk sinonim. Contoh lain ada bunga. Kita bisa mengatakan bunga bisa disebut mekar, bisa disebut dengan rose ya. Kalau dalam bahasa luar disebut dengan rose. Bunga. Selanjutnya kata benda abstrak. Dari kata abstrak ini merupakan benda yang tidak kelihatan. Abstrak ini merupakan benda yang yang tidak kelihatan ya. Abstrak itu jadi tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kata benda, contoh misalkan ada gas. Gas itu kata benda tetapi tidak bisa kita lihat secara mata kita sendiri. Gas, kemudian ada namanya angin, itu merupakan kata kerja abstrak. Ini pada bab yang kedua. Selanjutnya masih ada satu bab lagi yang belum dapat diselesaikan, yaitu ada sebuah indikator yang belum dicapai, ya. Jadi ini Bapak sambil membuka buku, nanti takut salah. Nah, di sini ada namanya menyusun cerita pendek ya. Singkatannya adalah cerpen. Nah, cerpen ini intinya bahwa suatu cerita yang berisikan sebuah langkah, sebuah ciri kehidupan dari manusia. Dan tokohnya cerpen ini adalah manusia. Biasanya manusia di sini melibatkan hanya 1 dan 2 orang, tidak melibatkan banyak ya. Ini contoh daripada cerpen tersebut. Nah, barangkali itu saja. Di sini cukup kalian mengambil 10 hal yang penting. Kalian catat di dalam buku tulis, kemudian kalian kirim ke WA saya. Ini sebagai upaya perbaikan nilai kalian, karena kemarin saya lihat bahwa nilai itu masih rata-rata di bawah 6 ya. Jadi kalian cukup menonton dan kemudian tonton sampai habis dan kemudian menulis 10 hal yang penting, ditulis di dalam buku dan kamu sampaikan atau dikirim melalui WA yang ada di nomor HP saya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.